dengan saya Eka Fenty Pratiwi, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bangka dari UPTD SMP Negeri 3 Riau Sili. Nah, kali ini saya ditemani oleh Bu Dewi Permatasari. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di UPTD SMP Negeri 3 Riau Sili. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Eka. Baiklah Bu, jadi hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu, Ya. sebelum kita memasuki observasi kelas nantinya. Ya. Oke, baik Bu, jadi nanti dalam percakapan pra-observasi ini adalah saya nanti akan mengamati Bu ya, jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas nanti. Oke. Nah, percakapan pra-observasi ini juga sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas, sehingga Ibu lebih siap saat memasuki kelas dan dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ya. Baiklah Bu Dewi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu sebelum kegiatan supervisi dilaksanakan. Nah, pertanyaan yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran di kelas hari ini? Baiklah, tujuan pembelajaran hari ini adalah anak-anak bisa memahami teks prosedur. Selain itu, struktur yang ada pada teks prosedur itu sendiri. Kemudian setelah mereka paham, mereka menulis teks prosedur itu. Oke, jadi ada 3 Bu ya, tujuan pembelajarannya. Jadi yang pertama itu anak-anak memahami teks prosedur, strukturnya, dan juga di akhirnya adalah menulis teks prosedur tersebut. Nah, sekarang apa yang menjadi area pengembangan yang akan diobservasi? Saya akan mengembangkan di area pengetahuan dan juga keterampilan murid dalam memahami teks prosedur. Oke, baik. Jadi tujuan pembelajarannya atau area pengembangan yang akan diobservasi Ibu, yang akan saya amati nanti adalah pengetahuan dan keterampilan murid ya dalam memahami teks prosedur. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana rancangan pembelajaran yang akan diterapkan di kelas nanti, baik dari segi pendekatan, metode, atau model yang akan Ibu lakukan? Baik Bu Eka, yang akan saya gunakan adalah menggunakan pendekatan saintifik ya. Kemudian modelnya itu discovery learning. Untuk metodenya saya akan menggunakan diskusi kelompok, kemudian tanya jawab, dan juga penugasan. Oke. Jadi strategi pembelajaran yang akan Ibu gunakan yaitu pendekatan saintifik, modelnya discovery learning, kemudian metodenya melalui diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Nah, selanjutnya Bu, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas nantinya? Media yang saya gunakan yaitu saya memberikan contoh langsung gitu dalam aktivitas sehari-hari. Misalnya cara memasak mie instan, kemudian cara memasak nasi yang baik dan benar seperti apa. Kurang lebih seperti itu Bu Eka. Jadi medianya berarti contoh konkret ya, sehingga Ya. anak-anak kan langsung mengalami sendiri Betul sekali. prosesnya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Karena teks prosedur ini kan saling erat kaitannya dengan kegiatan kita sehari-hari. Oke, baik. Jadi media yang digunakan adalah contoh konkretnya, Ya. baik itu misalnya cara memasak mie instan ataupun memasak nasi. Ya. Nah, kapan kegiatan atau observasi ini akan saya lakukan di kelas Ibu? Oh iya, kebetulan hari ini saya ada jadwal mengajarnya di kelas 71 pada jam 1 dan jam kedua. Oke, baik. Jadi setelah ini saya akan melakukan observasi di kelas Ibu ya, di kelas 71. Saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Kemudian saya akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam kelas.
setelah pelaksanaan observasi kelas nanti ada percakapan pasca observasi ya Bu, itu mengenai hasil observasi atau kegiatan pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Kita akan mengevaluasi secara bersama-sama pembelajaran yang sudah Ibu lakukan serta menentukan rencana pengembangan Ibu ke depannya. Baiklah Bu, sebelum kita akhiri percakapan pra-observasi pada hari ini, menurut Ibu apa yang bisa Ibu simpulkan atau dapatkan dari percakapan pra-observasi kita kali ini? Baik Bu Eka, jadi yang sudah saya dapatkan adalah saya mendapat gambaran untuk rancangan pembelajaran di kelas. Ya, nantinya ya seperti menggunakan model discovery learning, sehingga anak-anak itu akan berkelompok nanti ya, kemudian berdiskusi untuk memahami teks prosedur. Setelah itu mereka mempresentasikannya di depan kelas. Oke, terima kasih ya Bu Dewi atas waktunya di percakapan pra-observasi ini. Jadi setelah ini silakan Ibu melakukan praktik mengajar di kelas. Saya akan mengamati dari belakang jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Semoga dapat terlaksana dengan baik. Oke, baik Bu, saya masuk ke kelas dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Kemudian baik dan semangat. Alhamdulillah ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Berdoa. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai teks prosedur, ya, gambarannya sudah Ibu sampaikan ke kalian mengenai teks prosedur. Ada yang masih ingat apa itu teks prosedur?
Oke, kasih tepuk tangan dulu. Jadi teks prosedur itu adalah teks yang dijadikan dasar untuk melakukan sesuatu, ya, menjelaskan tahapan yang akan kita lakukan. Itu teks prosedur. Kemudian hari ini kita akan mempelajari strukturnya, ya. Tadi materinya itu memahami teks prosedur secara lebih dalam, ya. Ini strukturnya. Bentar ya. Silakan buka halaman 57. Sudah dibuka halaman 57? Ya. Struktur teks prosedur. Apa saja? Yang pertama, tujuan. Kedua, alat dan bahan. Tiga, langkah. Empat, Penutur atau kesimpulan. Oke, kesimpulan, ya. Atau bagian penutup. Nah, jadi dalam teks prosedur ada struktur atau bagian, ya. Yang pertama tujuan, kemudian alat dan bahan, langkah-langkah dan kesimpulan atau hasilnya. Tujuan, bagaimana tujuan ini? Ada yang tahu tujuan? Maksud dari tujuan? Apa tujuan ini? Bagian awal. Bagian awal yang ingin dilakukan ada di bagian atas, ya. Ya. Alat dan bahan, apa ini maksudnya? Alat dan bahan yang diperlukan atau digunakan pada saat melakukan prosedur, ya. Prosedur tadi langkah-langkah, cara, tahapan, ya, atau petunjuk dalam melakukan sesuatu. Nah, kemudian yang ketiga, langkah-langkah. Apa ini langkah-langkah? Bagian apa ini? Bagian langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan prosedur itu sendiri, ya. Nah, jadi langkah-langkahnya. Kemudian yang keempat, kesimpulan. Apa kesimpulan ini? Maksud dari kesimpulan, bagian akhir yang berisi kesimpulan dari suatu
belum? Kalau tujuan tadi, tujuan kita melakukan prosedur itu. Tujuannya buat apa? Ya. Kemudian alat dan bahan yang kita gunakan dalam melakukan prosedur. 3, langkah-langkahnya, caranya. Ya. Kemudian 4, kesimpulan. Hasil akhir dari prosedur yang kita lakukan. Nah, sekarang Ibu contohkan. Ya. Ini apa nih? Mie apa ini? Goreng. Ya, salah satu mie instan ya. Tidak asing lagi. Ada yang belum pernah makan nih? Ada tidak di kelas ini yang belum pernah makan ini? Tidak ada. Ya, rata-rata doyan mie. Ya, suka dengan ini. Ya. Bagaimana cara memasaknya? Ada yang tahu? Coba angkat tangan yang tahu. Direbus, berdiri. Caranya bagaimana nih? Cara memasak mie instan rasa mie goreng. Bagaimana caranya? Direbus. Setelah direbus, diangkat. Kemudian taruh bumbu di piring. Setelah itu dimakan. Siap disajikan. Itu versi Rizky ya. Tangan dulu ke Rizky. Ada yang lain? Yang mungkin cara masaknya itu berbeda. Ada yang lain? Komala? Coba yang lain. Kita coba. Yuk, cara memasak mie goreng. Di rumah sering ya masak ini? Sering kan? Ini makanan favorit ya. Boleh nggak dikonsumsi secara terus-menerus? Tidak boleh, ya. Tidak boleh dikonsumsi secara terus-menerus. Minimal seminggu itu sekali, ya. Jangan setiap hari. Kalau dikonsumsi setiap hari tidak bagus untuk kesehatan. Ya. Coba yang lain. Tadi versi Rizky. Versi yang lain coba bagaimana cara memasak mie instan ini. Yuk. Silakan. Elsa? Coba Elsa. Tahap yang pertama. Direbus mie-nya selama berapa menit? Selama 5 menit. Setelah itu diangkat, kemudian ditiriskan, lalu isi ke piring, diisi bumbu, ya. Setelah itu diaduk sampai merata, gitu ya. Lalu mie instan siap dimakan atau dihidangkan. Kasih tepuk tangan dulu untuk Elsa. Bagus sekali ya. Sekali jawabannya. Itu versinya masing-masing. Di bungkusan mie ini ada cara memasaknya. Langkah-langkah dalam memasaknya itu ada. Lihat di belakang bungkusnya ini. Nah, yang pertama, rebus mie dalam 400 cc atau setara 2 gelas. Ya. Kemudian air mendidih selama 3 menit sambil diaduk-aduk. Ya, rebus air tadi sampai mendidih selama 3 menit. Kalau 5 menit lebih bagus ya. Harus airnya itu harus banyak, takutnya kering nanti ya. Kemudian setelah direbus, campurkan mie, minyak, bumbu, dan kecap manis ke dalam piring. Setelah itu tiriskan mie. Tahu tiris ini tahu? Saring ya. Setelah itu campurkan mie tadi ke dalam bumbu yang sudah siap di dalam piring tadi. Setelah itu aduk sampai merata. Mie siap disajikan. Ini cara memasak mie instan. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau kita kaitkan ke sini nih, tadi kan hanya langkah-langkah. Nah, ini coba tujuan masak mie instan. Apa tujuannya?
kita ini untuk dimakan. Betul, ya. Adapun cara membuatnya itu sangatlah mudah. Ada caranya itu sebagai berikut, ya. Alat dan bahan. Apa saja alat yang kita gunakan untuk masak mie ini? Panci. Kedua, kompor. Tiga, piring. Empat, sendok. Oh, ada lagi? Menyari. Ya, ada 5 ya. Alat. Bahannya apa? Bahannya ini. Mie. Bahan utamanya. Mie. Kedua, air. Ketiga, kecap. Kalau menggunakan kecap, ya. Itu bahan. Keempat, bumbu. Tuh, ya. Sudah alat dan bahan. Lanjut langkah-langkah. Tadi sudah disebutkan oleh teman-temanmu dan juga sudah dibacakan di sini ada ya. Langkah-langkah dalam memasaknya. Terakhir, kesimpulan. Bagaimana kesimpulannya? Ternyata memasak mie instan sangatlah mudah. Boleh dicoba di rumah dengan alat dan bahan yang sederhana. Selamat mencoba. Itu kesimpulannya. Ya, bisa dipahami tidak? Bisa. Kalau bisa, sekarang kalian buat kelompok. Kita akan mengerjakan tugas. Satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Boleh berbaris, boleh. Pilih sendiri, Bapak. Ya. Ya, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Pas lah ini. Berarti ini 3 orang satu kelompok. 2, 3. Oke. Berarti itu gabung sana. Silakan disusun bagiannya. Sudah dapat semua ya kelompoknya. Nah, jadi tugasnya kalian tulis teks prosedur yang kalian lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Ya, jadi boleh membuat sesuatu, boleh melakukan sesuatu, boleh juga memainkan sesuatu. Kalau membuat ini misalnya membuat makanan atau minuman, ya. Misalnya kalau membuat makanan, membuat nasi goreng spesial, itu membuat, ya. Kalau melakukan gimana contohnya? Cara membuat, cara menyalakan, ini saja, cara menyetrika baju. Nah, itu melakukan kan? Nah, kalau memainkan, misalnya, cara main bola, cara main bola yang baik, tuh boleh. Atau ikut tentukan saja ya, cara membuat ya, boleh cara membuat makanan atau cara membuat minuman. Cara membuat black forest, nah, buat kue, ya, paham? Kalian tulis di kertas ini nama kelompok, kemudian judul yang akan kalian buat, ya, teks prosedurnya apa? Oke, paham? Jadi di sini nanti kalian tulis judul prosedur yang akan kalian lakukan. Setelah itu tujuan kalian melakukan itu apa? Oke, bisa dipahami? Setelah itu alat dan bahan yang kalian perlukan apa? Tulis nanti di sini ya, diskusikan ya. Kemudian langkah-langkah membuatnya seperti apa?
dipahami? Yang lain? Kelompok belakang ini? Kelompok tri bisa dipahami? Bisa. Oke ya. Terserah mau melakukan prosedur apa? Silakan diskusi dengan kelompoknya. Ibu bagikan. Silakan diskusikan. Satu kelompok satu saja. Diskusikan apa yang mau kalian tulis di sini. Waktunya 20 menit dari sekarang. Setelah menulis, nanti masing-masing kelompok maju presentasi. Ya, bisa juga perwakilan dari kelompok 1, 2, 3, 4 dari presentasi maju. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, yang belakang kelompok 4. Boleh dilihat di buku LKS-nya, Nak. Halaman di buku LKS ada tuh halaman 58. Ada contohnya di sini. Cara membuat. Ya, membuat apa tuh? Cara membuat jus mangga yang hebat. Kamu pencipta makanan berikut prosedur sederhana. Coba kita makan yang lain.
Merebus air alatnya apa, bahannya apa, alatnya apa nih? Sendok, itu alat. Kalau bahan air, gula pasir, teh. Ini bisa. Bawahnya ya. Kompor, panci, gelas, sendok. ya batu mah ya lo sabar dulu lo bikin ya tahu Oke, sudah ya? Dijeda dulu mungkin. Oh, banyak memori. Oke, anak, waktunya sudah habis. Silakan yang maju duluan kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memberikan nama saya Elsa dan kemudian saya Dinda Zahira Sukmika Kumara. Tujuan adalah kue berbagai banyak makanan yang membuat makanan ini banyak disajikan banyak kalangan, khususnya anak-anak. Untuk kamu menginginkan makanan ini, berikut prosedur sederhana dalam membuatnya. Alat dan bahan: mangkuk kecil, mixer, sendok, loyang, panci, kompor, gelas, dan spatula. Bahan: telur ayam 2 butir, 1 opalet, 1 sendok teh, gula 1 gelas, vanili 2 bungkus, coklat bubuk 1 bungkus, terigu 1 gelas, susu 1 saset, minyak 1 per gelas. Langkah-langkah buatnya: masukkan telur, opalet, vanili, gula, aduk sampai mengemuka. Menggunakan mixer. Setelah itu masukkan terigu, coklat bubuk, susu, dan minyak. Aduk sampai merata. Setelah itu isi mentega dan batu loyang supaya tidak lengket. Masukkan adonan ke loyang, aduk dan tunggu sampai 25 menit. Setelah matang, buatkan kue dari loyang dan siap disajikan. Kesimpulan, dan ternyata pembuatnya sangat mudah. Menggunakan alat dan bahan yang sederhana bisa kalian coba di rumah ya. Oke, kasih tepuk tangan. Presentasi dari kelompok 1 luar biasa. Tepuk selalu dulu bisa.
diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Eka Fenty Pratiwi, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bangka dari UPTD SMP Negeri 3 Riau Sili. Kali ini saya masih bersama dengan Ibu Dewi Permatasari selaku rekan sejawat saya dalam kegiatan supervisi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Dewi, jadi tadi Ibu sudah melakukan proses pembelajaran di kelas ya Bu. Betul. Nah, jadi di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi di kelas tadi, mengenai kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, dan kita akan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi. Oke, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait kegiatan observasi kelas yang sudah Ibu lakukan tadi? Baik Bu Eka, untuk perasaan saya saat melakukan proses pembelajaran tadi, awalnya saya merasa tegang ya Bu. Namun setelah itu melewati dari kegiatan awal, kemudian inti dan penutup, alhamdulillah berjalan dengan baik. Oke, jadi awalnya sempat tegang ya Bu ya? Tegang. Ada perasaan tegang ya? Karena disorot kamera ya. Oh iya. Kemudian pada akhirnya itu dapat terlaksana dengan baik. Nah, menurut Ibu, apa yang membuat Ibu menilai bahwa proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi sudah berjalan dengan baik? Oke, jadi menurut saya saat proses pembelajaran tadi anak-anak mengikuti dengan baik ya, dan juga mereka mudah dalam memahami teks prosedur, karena teks prosedur ini kan sering mereka lakukan dalam aktivitas sehari-harinya. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Iya. Jadi sudah berjalan dengan baik, kemudian anak-anak juga mudah mengikuti pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Nah, bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas tadi, tahapan atau langkah-langkah pembelajaran apa saja yang sudah Ibu lakukan? Ya, untuk tahapan awal tentunya saya membuat perangkat ajar ya Bu. Kemudian untuk area pengembangan seperti pada pra-observasi tadi, saya mengembangkan di area pengetahuan dan juga keterampilan. Dalam keterampilan murid dalam memahami teks prosedur itu sendiri dan juga strukturnya ya. Sedangkan di area keterampilan, anak-anak dapat menulis teks prosedur itu. Baik. Jadi seperti yang sudah disampaikan Dewi di pra tadi ya, bahwa area pengembangannya memang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan anak dalam memahami teks prosedur, strukturnya, dan cara menuliskannya. Nah, menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sebutkan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas? Menurut saya sudah berjalan dengan baik Bu Eka, namun masih ada lah beberapa kekurangannya. Oke, jadi sudah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa kekurangan. Menurut Ibu, apa sih yang menjadi kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran di kelas tadi? Ya, menurut saya yang menjadi kekurangan ataupun kendala yaitu tadi kan setelah saya jelaskan anak-anak itu saya suruh berdiskusi gitu Bu Eka. Nah, ada sebagian kelompok itu anak-anaknya itu kurang aktif. Jadi mengandalkan satu temannya saja yang menjawab. Jadi masih ada anak yang belum terlibat aktif Iya. Bu di dalam proses pembelajaran tadi. Nah, menurut Ibu, apa yang menyebabkan masih adanya beberapa anak atau beberapa murid yang belum aktif mengikuti pembelajaran dalam proses diskusi tadi? Mungkin dalam pembagian kelompoknya Bu Eka. Itu salah satunya. Jadi menurut Ibu salah satunya di bagian pembagian kelompok Iya. ya Bu ya. Nah, jadi menurut Ibu untuk kedepannya bagaimana nih untuk pembagian kelompok sehingga anak-anak di dalam kelas tersebut dapat bekerja sama, dapat berkolaborasi dan berdiskusi sehingga timbullah keaktifan mereka di dalam kelas. Oke, mungkin kedepannya saya akan membagikan kelompok itu sesuai dengan kebutuhan murid. Misalnya sesuai dengan minat dan gaya belajarnya, seperti visual, audio, dan juga kinestetik, ya, sehingga murid-murid kita ini merasa nyaman Bu Eka. Jadi
itu sebagai rencana pengembangan Ibu ke depannya ya, melalui kendala yang dihadapi tadi, maka menurut Ibu rencana yang akan Ibu lakukan ke depannya tadi adalah membagi kelompok sesuai dengan kebutuhan murid di dalam kelas tersebut. Iya. Ya. Jadi saya tadi juga sudah mengamati ya Bu Dewi ya, jalannya proses pembelajaran yang dilakukan itu sudah sangat berjalan dengan baik, sudah membuka dengan kegiatan appersepsi, juga ada motivasinya di awal pembelajaran. Kemudian di bagian kegiatan inti juga Ibu Dewi sudah melakukan atau memberikan contoh secara konkret ya, sehingga anak-anak ini kan kalau dia mengalami sendiri pengetahuannya itu, maka itu akan membekas di hatinya. Benar sekali. Oke, kemudian di bagian penutup juga sudah ada bagian kesimpulannya, sudah Ibu lakukan, sehingga anak-anak pun fokus dan mengikuti pembelajaran sesuai dengan Ibu rencanakan. Oke, baik Bu, untuk selanjutnya tadi Ibu sudah menyampaikan rencana pengembangan diri Ibu ke depannya itu dengan membagi kelompok ya, sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, selain itu menurut Ibu ada atau tidak cara lain yang bisa Ibu lakukan untuk memancing keaktifan murid untuk terlibat aktif lagi di dalam kelas? Baik Bu Eka, saya akan mencoba pembelajaran yang lebih bervariatif lagi, misalnya dengan permainan gitu Bu, menggabungkan pembelajaran dan juga belajar sambil bermain, nah, seperti itu. Karena dengan belajar sambil bermain, anak-anak itu semangat. Jadi yang akan Ibu lakukan nanti pembelajaran berbasis games gitu Bu ya. Betul. Oke. Nah menurut Ibu nih kapan nih Ibu Dewi akan mencoba untuk menerapkan pembelajaran tersebut? Baik Bu Eka, saya akan mencobanya itu di pertemuan berikutnya ya. Saya akan membagikan kelompok sesuai kebutuhan murid dengan memetakan murid gitu ya, melalui asesmen diagnostik, serta kegiatan pembelajaran itu diselingi dengan games atau permainan tadi. Baik Pak Dewi, sangat luar biasa sekali apa yang disampaikan Bu Dewi ya untuk rencana selanjutnya. Semoga dapat direalisasikan dengan baik ya Bu. Nah sebagai pertanyaan penutup di akhir perbincangan kita kali ini, apa yang Ibu Dewi dapatkan dari hasil percakapan pasca observasi kita kali ini? Baik Bu Eka, dari percakapan ini saya sudah mengetahui apa saja yang menjadi kelebihan dan juga kekurangan saya dalam mengajar anak-anak di kelas. Sehingga untuk kedepannya saya akan memperbaikinya ya, agar anak-anak ini terlibat aktif dalam memetakan sesuai gaya belajar murid dan juga pembelajaran itu berbasis game, agar anak-anak ini lebih aktif lagi di kelas seperti itu Bu. Bu, jadi sampai di sini percakapan pasca observasi kita kali ini. Saya akan menunggu cerita Ibu dalam menerapkan pembelajaran seperti yang Ibu sebutkan tadi. Terima kasih ya Bu Dewi atas waktunya dan juga kesediaannya untuk mengikuti percakapan pasca observasi ini. Sama-sama Bu Eka, terima kasih juga sudah berbagi pengalaman kita. Sama-sama Bu Dewi. Saya akhiri Bu Dewi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecepatan deh ngomong.